Halo guys, ketemu lagi bersama gua Coach Alvin dalam konten yang khusus membahas tentang sepak bola Indonesia. Jadi kali ini gua mau ngebahas lagi pertandingan BRI Super League yang baru aja selesai gua tonton, yaitu pertandingan antara Persija Jakarta melawan Persebaya Surabaya, di mana di pertandingan ini Persija Jakarta berhasil menang dengan skor 3-0. Jadi kalau gue melihatnya secara permainan, di awal-awal dua tim ini sebenarnya mempunyai lini pertahanan yang sangat solid dan sangat kokoh. Walaupun dominasi serangan lebih dominan dari Persija Jakarta, Persebaya mampu menahan sebenarnya gempuran ataupun serangan dari Persija Jakarta yang memang cukup bervariasi dari tengah, dari kanan, dari kiri, dan mereka cukup menahan itu. Tapi memang ada momen di mana akhirnya gempuran-gempuran itu membuat pemain Persebaya melakukan kesalahan. Di mana Excel itu dilanggar oleh Mitrovic. Dan akhirnya wasit setelah dipanggil oleh VAR, karena ketika di lapangan dia tidak melihat itu sebagai pelanggaran, gua pun ngelihatnya juga, loh, kayaknya nggak pelanggaran, itu ketika kamera dari angle depan. Nah, cuman ketika VAR menunjukkan angle dari belakang dan itu kelihatan sekali bahwa memang itu adalah foul. Gue melihatnya seperti itu, karena memang benar-benar ditendang sama Mitrovic dan akhirnya Excel terjatuh, bukan pura-pura jatuh. Jadi ya menurut gue penaltinya clear lah. Nah, 1-0 Persija Jakarta unggul dari Persebaya Surabaya. Nah, ketika gol ini terjadi, Persebaya yang awalnya memang mereka bermain bertahan cukup low block, akhirnya mereka keluar menyerang. Mereka tidak lagi bermain seperti di 15 menit pertama mereka keluar menyerang. Nah, sebenarnya ketika mereka keluar menyerang, serangan mereka pun gue ngelihatnya agak masih kurang efektif. Serangan balik mereka juga sangat jarang terjadi, bahkan membuat lini pertahanan mereka cukup banyak celah ataupun cukup banyak ruang. Tapi walaupun di babak pertama Persija Jakarta belum bisa menambah gol. Nah, di babak kedua permainan masih sama, nggak banyak berubah. Pergantian pemain pun ada dilakukan oleh Persebaya Surabaya. Kalau nggak salah Rian masuk sama siapa tadi ya? Galifretas masuk kalau nggak salah di babak kedua. Nah, tapi pergantian pemain ini pun juga tidak merubah permainan dari Persebaya. Lini pertahanan mereka juga masih banyak peluang dan akhirnya malah Excel berhasil menambah gol keduanya dia, gol pertamanya dia di pertandingan ini ataupun gol kedua buat Persija Jakarta melalui finishing yang sangat bagus, dan itu sebenarnya tercipta oleh Kemelut yang ada di lini pertahanan. Bola liar berhasil diambil oleh Excel dan finishingnya tuh luar biasa banget. Dan ini menurut gua Excel ini harusnya sudah masuk dalam talent pool tim nasional kalau menurut gua ya. Karena dari segi cara dia melakukan pressing, cara dia mencari ruang, dan cara dia finishing, menurut gua udah di atas rata-rata. Harusnya sudah masuk talent pool dan bolehlah sekali-sekali dipanggil ke tim nasional kalau menurut gua pribadi ya. Ini opini gua pribadi. Oke, dan selanjutnya Excel pun juga berhasil menciptakan gol keduanya dia di pertandingan ini ataupun gol ketiganya Persija melalui umpan dari Alano yang sangat luar biasa. First touch-nya dia tuh bener-bener langsung ada di depan dia dan dengan cuman ngelirik sekali kalau nggak salah langsung finishing, nggak bisa ditepis oleh kiper yang Persebaya Surabaya. Nah, akhirnya Persija Jakarta unggul 3-0. Ya, kalau menurut gue ya, kalau gue ngeliat performa tadi, harusnya sudah mulai masuk talent pool sih Excel ya. Ya mungkin boleh sekali-sekali dipanggil untuk ikut latihan, walaupun nanti kalau misalnya di latihan performanya nggak bagus, ataupun ternyata nggak cocok sama gameplaynya John Hetman, ya nggak apa-apa, dibalikin lagi. Tapi minimal dia sudah masuk ke dalam talent pool kalau menurut gue. Nah, bagaimana dengan Persebaya Surabaya? Persebaya Surabaya gue melihatnya seperti tidak chemistry-nya tuh nggak ada, terutama di lini pertahanan. Entah kenapa cara bertahan mereka sepertinya kayak nggak sinkron antara satu pemain dengan dua pemain. Jadi banyak ruang banget yang akhirnya memang terbuka lebar yang akhirnya berhasil dimanfaatkan. Nah, sistem saling cover itu nggak terlihat gue lihat di lini pertahanannya Persebaya. Walaupun memang kadang-kadang itu terjadi, tapi banyak banget akhirnya memang dia kayak sendirian gitu loh. Dan tadi gue lihat malah gelandang bertahannya mereka pun cukup harus bekerja keras ya, Tony Firmansyah, dan akhirnya pun diganti juga. Nah, ini
PR tersendiri kalau menurut gue buat Persebaya Surabaya. Ya entah apakah memang ada masalah internal, ya gue nggak tahu ya. Apakah memang ternyata mereka ada permasalahan, gue nggak paham, gue nggak dengar isunya. Tapi sepertinya penerapan ataupun penyerapan strategi yang diterapkan oleh pelatih tidak berhasil dieksekusi dengan baik oleh pemain Persebaya. Jadi perubahan pemain dengan masuknya Malik Rizaldi itu kayak nggak kelihatan banget ada perubahan gitu loh. Ya gue nggak paham ya. Kalau yang setahu gue, Bernardo Tavares nggak seperti ini ketika dia waktu di PSM Makassar. Bahkan dia kadang-kadang pernah melakukan pergantian pemain yang kita nggak sangka-sangka, tapi sangat tepat untuk berubah permainan gitu loh. Tapi ini nggak tahu kenapa nggak ini, atau memang opsi pemainnya yang mungkin belum jadi pilihan dia, bisa jadi akhirnya dia kurang bisa mendapatkan feel-nya. Atau memang ada masalah internal, gue nggak tahu. Tapi ya memang ini jadi PR tersendiri yang harus segera dibenahi sama Persebaya Surabaya. Jangan sampai mereka semakin terpuruk berada di papan ini ya, papan tengah. Tapi masih aman sih sekarang, peringkat 6 si Persebaya Surabaya. Ya mudah-mudahan ada perubahan lah Persebaya Surabaya di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Nah, bagaimana dengan posisi klasemen nih? Posisi klasemen memang saat ini Persib Bandung masih di peringkat pertama, seri 1 poin sama Borneo FC. Persib Bandung poinnya 61, Borneo FC poinnya 60 karena tadi dia berhasil menang 5-0 atau 5-1 gitu sama PSBS Biak. Ya, tapi memang Persib Bandung masih belum bermain. Persib Bandung baru akan bermain besok melawan Bali United. Persija Jakarta ya posisinya saat ini peringkat 3 dengan poin 55. Jadi cukup terpaut jauh, selisih 5 poin dengan Borneo FC. Nah itu, gue tuh masih penasaran sebenarnya. Gue nggak nonton sih pertandingan. Kenapa bisa Persija Jakarta itu kalah dari Bayangkara? Padahal ngeliat permainan tadi, gila, lini pertahanannya bagus, transisinya bagus, serangan juga oke. Kok bisa kalah dari Bayangkara? Dan tadi apa? Bayangkara juga main tadi. Dia kalah dari Persijap Jepara. Skornya 2-1 ya, terakhir yang gue lihat tuh 2-1 skornya, kalah dari Persijap Bayangkara. Makanya gue masih penasaran sebenarnya, ada apa sih? Kemarin kenapa sih gitu kalah? Emang ada kartu merah sih setahu gue, tapi kok kenapa harus dapat kartu merah gitu loh? Ya mungkin taruh di komen lah, gue juga nggak tahu sebenarnya, penasaran. Gue pengen nonton ulang, waktu gue belum sempet. Ya udah, oke, terima kasih yang udah nonton video gua. Sampai ketemu lagi di video gua selanjutnya yang khusus membahas tentang sepak bola Indonesia. Karena itu bagian dari komitmen gua. Oke, semoga sepak bola Indonesia makin baik, dan gue berharap satu hal sebenarnya, semoga pembinaan usia dini kita bisa lebih baik. Dan salah satu visi gua, salah satu komitmen gua adalah gue pengen penyerapan terkait dengan sport science dilakukan di grassroots ataupun di youth-nya kita. Oke? Maju sepak bola Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.